takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Sudah 2,5 kilometer, Ruswa menyusuri jalanan terjal menuju desa tujuannya. Panas terik matahari tak lagi ia hiraukan, asalkan ia bisa segera sampai ke desa. Beban di atas kepalanya ini adalah sumber penghidupannya. Hanya dengan nalurinya saja ia bertahan hidup. Abdi mah soal ngapalkeun jalan mah sakedik temponan naroskeun sasaran. Kadang-kadang ngebantuin tongkat gitu. Sayuran. Tak jarang kondisi jalan yang tidak rata dan berbatu membuatnya terjatuh. Tak ayal lagi seluruh dagangannya tumpah berserakan di jalan. Meski sudah berhati-hati, peristiwa seperti ini terkadang tak dapat dihindari. Perih mani keur palai ngabelaan bapa rayi ponakan asaku sesah ani dah kedah kumaha geun kudu kitu kan nasib abdi sugan kuduna meureun meunang cocoba ti Gusti Allah. Bukan lantaran lalai, pria yang biasa dipanggil Bewo ini sudah kehilangan penglihatan sejak ia kecil. Sejak saat itu dunia terasa gelap baginya. Namun ia tak mau gelap mata dan marah kepada Tuhan atas cobaan yang diberikan kepadanya. Sebisa mungkin, Ruswa mencoba kembali bangkit demi bertahan hidup. Sayuran. Tak ada alat bantu yang menjadi teman perjalanannya. Dengan pekerjaan seperti ini, Bewo tak cukup mampu untuk sekedar membeli tongkat. Namun ia tak pernah mengeluh dengan kondisi yang ia alami. Keterbatasan fisik tak menjadi penghalang baginya mencari nafkah. Abdi bade ikhtiar teras kanggo nyukupan keluarga abdi. Sayuran. Jauhnya jarak dusun ini dengan pusat belanja segala kebutuhan pokok membuat beberapa warga selalu menanti kedatangannya. Beraneka macam sayuran dan bahan kebutuhan memasak selalu dinanti. Suaranya yang nyaring menjadi penanda akan kehadirannya. Sayuran. Mang Bewo kayak non bae. Tahu tempe, Bo. Bo kayak panih dia. Saya Bu. Dalam keterbatasan penglihatannya, Bewo berusaha mengenali setiap nominal uang yang berbeda-beda dengan cara menandainya. Ini 2.000. Tahu. Saya nanya, Bu. Mohon. Nun, Bu. Mohon. Nun. Dari ku abdi neta dipisahkannya tidak pasakan cak 2.000-an pasakanan ke 1.000-an kadang pasak teh hareup 5.000 ke 5.000-an gitu dipisah-pisah bae abdi mah. Si Maya sarkana mak. Penolakan seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah baginya. Walaupun dalam hati sebenarnya Ruswa merasa sedih jika sampai nanti dagangannya tak habis terjual. Suka duka berjualan tak pernah ia keluhkan. Sayuran. Ruswa hanya berharap Tuhan memberikan kekuatan setiap kali dirinya merasa lemah tak berdaya. Sayuran, Bu.
Namun ia bisa memahami, tak selalu rezeki datang sesuai keinginannya. Masuk ke dalam. Bewo hanya perlu bersabar mengharap sedikit demi sedikit lembar rupiah yang akan datang menghampiri. Jagong 1.000. Mangga. Kesabarannya berbuah manis. Meski sedang ramai, ia tak sekalipun merasa kerepotan meladeni para pembeli. Satu persatu pembeli ia layani dengan penuh kesabaran. Setiap dagangan yang terjual, terselip keuntungan 50 hingga 100 rupiah. Tos pelanggan Bu. Tos. Donaturnya Bu. Mangga Bu, pamit. Mangga. Assalamualaikum. Sayuran. Icalen 1.800 tinu gaduna, icalen 500 450 tinu gaduna, icalen 25 tinu gaduna 2.550. Mana abdi teh ke alit ge sakadik gaduna teh ageng sabaraha. Ukurnya kapan kamu jajan urang kali. Sayuran. Perjalanan jauh tentu sangat menyita energi. Lelah mendera tubuh. Ruswa tak ingin memaksakan diri bila tubuhnya sudah merasa lelah. Selain berjualan sayuran, di lain waktu ia juga menjajakan bermacam-macam jajanan anak-anak. Ia hanya perlu meminjam modal kepada pemilik warung. Sayuran Bu. Ibu sayuran. Sayuran Bu, masih kena mangga besi bagan dilema. Masih kena sayuran mangga Bu. Pernah suatu hari dagangannya banyak yang tak laku. Ia terpaksa pulang hingga larut malam. Ini Bu. Mangga Bu. Mani seger kembali na Mang Dewo. Sabaraha Bu kitu? Atasna eta mung 5.000. Oh muhun, sugan teh abdi mah 10.000 Ibu. Janten Sesekali kekeliruan seperti ini pernah terjadi. Oh muhun. Sifatnya yang ramah dan sabar terkadang membuat para tetangga merasa iba hingga merelakan uang kembalian mereka. Sampai artos nah ya, 2.000 na. Mangga Bu. Tanaknya belanjana. Mangga. Kekurangan Ruswa nyatanya tak membuat para tetangga memanfaatkannya. Salam. Sayuran. Ai keur abdi mah milarin kajujuran bajalmi, da abdi mah terus terang abdi mah bodoh, teu katoloyo, teu terang itu, teu terang ieu. Sayuran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya masih kena seueur, Naon atuh wok? Duka teh aya menuju sepi kening. Sabar wae, kenging sabar atuh artosna. Duka ieu teh acan datang, Sok atuh ningali ka dieu. Seharian berkeliling kampung, nyatanya tak selalu membuat jualannya habis laku. Padahal, ia tetap harus menyetor hasil jualannya itu. Kenging 20 genep per 500 wok. Mohon, atau kumaha datang sakit keteuna Atuh abdi yos, mah. enak mah jadan nuju ti iseun. Oh. Enak Mang Bewok bade di pasihan ku abdi. Ieu na upahna 3.000 ya wok. Mohon tampilnya Nya. Alhamdulillah. Kanggo ieu kanggo Mang di bumi Mang Bewok. Ieu abdi nu masihan tempe nya. Pemberian seperti ini sangat ia syukuri. Namun ia tak pernah meminta belas kasihan orang lain. Alhamdulillah tuh mangka Ungkapan pintu rezeki bisa datang dari mana saja, rupanya benar adanya. tampil ke abdi. Mangga tuh premios. Mohon atuh wok. Mangga premios. Mangga. Assalamualaikum. Iya saya kasihan juga gitu kan. Mang Bewok nggak bisa melihat gitu kan dia punya keluarga buat tulang punggung keluarga dia kan bapaknya udah tua gitu.
abdi pangalakeun kalapa. Gimana? Ieu dipalih dieu. Selain ulet dan rajin, Ruswa dikenal sebagai pribadi yang suka membantu orang lain. Ieu padi wae jalan. Mana Bu? Pangalakeunnya 2 siki mah nya. Kanggo ieu, kanggo masak. Kakinya seolah memiliki mata. Pijakan demi pijakan bisa ia lalui, hingga akhirnya sampai ke ujung pohon kelapa. Sakedik. Mana ayo lami-lami tiasa alhamdulillah di kun pikir disasar bae abdi mah da tiasa ningali pisan. Dengan bantuan tangannya, ia bisa mengenali kelapa mana saja yang sudah bisa dipetik. Bukannya tak ada rasa khawatir. Jatuh dari pohon kelapa pernah ia alami. Tanto sakali bahasa di daerah Parikulot abdi teh muntang kanu dan garing, kalesotan, pak gubrag. Adena pari handapna teh aya ninggang kana rungkun pak kublung. Abdi teh nang ungkul cangkeng bae rada ieu teh nu karaosna teh ka. Nya 5 dinten mah ngagoler bae da karaos cangkeng. Kehati-hatian selalu menjadi kunci bagi Ruswa dalam beraktivitas apa saja, termasuk memanjat pohon kelapa. Mang Bewok, Kulan nuhunnya, ieu kanggo buruhna. Nuhun pisan abdi pangalakeun kalapanya. kita teh bo. Teu, nuhun pisan. Nuhun. 10.000 atas hasil usahanya sudah ada di tangan. Salam. Penghasilan tambahan tak terduga ini membuat ia semakin merasa bersyukur kepada Tuhan. Rumah tua ini menjadi saksi bisu perjuangannya dalam menafkahi keluarga. Esti adalah adik bungsunya yang masih tinggal satu atap dengannya dan sang ayah. Suaminya pergi merantau ke kota dan baru akan pulang sebulan sekali. Enti bukannya tak ingin berusaha. Ia masih memiliki seorang bayi yang sangat membutuhkan perhatiannya. Maya dan Sakri adalah keponakannya. Meski demikian, Ruswa menyayangi mereka seperti anak sendiri. Maya teh ponakan abdi, tapi abdi teh asa ke anak sorangan. Sana sudah heman abdi mah. Nggak boleh. Oh iya ya. Oh iya ya. Assalamualaikum. Kenapa? Amangan putra. Iya, Amangan Putra. Oh iya. Ini pasien tante PCRT asakan. Lantaran tak selalu ada sang ayah di rumah, seolah ia menjadi pengganti sosok bapak bagi keponakannya. Saat Enti sedang kerepotan memasak atau mengerjakan tugas rumah tangga, Ruswalah yang akan mengajak kedua bocah ini bermain. Atuh ajeng ponakan mah urang mah kadang-kadang dibawa ke sawah teh kan itu ka dieu bari ngalasulu atawa ngarit yang munding kemana bae sareng bapa tiluan. Bersama kedua bocah inilah ia menghibur diri. Segala kesusahan hidup bisa ia lupakan sejenak sembari bermain dengan keponakan. So kadang-kadang kurang kali diusapan bari di lalahun da abdi teh tas kayaan tegaduh. Hayang nganyogemakeun ponakan sareng pun bapa da tos tegaduh indung. Ngan nasib abdi parantos. Ngan tos kitu kuduna abdi kudu manggi kasesahan. Tuhan kan berikan jalan
Sebagian warga desa Cipedes, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, memilih merantau dan bekerja di kota untuk menghasilkan rupiah. Sebagian yang lain memilih mengolah lahan pertanian sebagai jalan rezekinya, termasuk seorang Miharna. Untuk menyambung hidup, lelaki yang usianya sudah lebih dari 70 tahun ini masih mengandalkan tenaganya untuk menyambung hidup. Ayah Ruswa ini merasa masih mampu untuk bekerja dan mengolah kebun kacang milik orang lain. Walau terlihat masih kuat, tetap saja Ruswa seringkali merasa tak tega melihat ayahnya yang masih terus bekerja. Atuh abdi teh karunya kapun bapak teh datang sepuh teh dibantos ke urang usaha. Sayangnya tak semudah orang normal. Ia tetap harus berhati-hati agar bisa sampai ke sawah. Pernah suatu ketika ia mendapati dirinya kehilangan arah hingga tak bisa menemukan sawah yang dituju. Ayo abdi teh, ayo mapa nyasara, aprak teh nepi ka sasar atau salah jalan, banding sawah jauh. Ya Allah, ya abdi ka mana jalan? Ka sarung sampai aya meureun kurang kuring mah bangsa kilometeran tebihna. Nanjak mudun. Bok, ulang. Di dia di damelna jeung bapak. Tanah teh bapak ngoretna. Teu acan. Kan wok mah benerkeun bae cai. Di mana? Tah di dinya tuh Pak. Aculna mana? Untuk ayahnya tercinta, segala rintangan ia hadapi dengan ikhlas. Jika bukan kepadanya, kepada siapa lagi sang ayah meminta bantuan? Henteu da abdi mah tos biasa kitu da aksieun ku minimum kumaha abdi mah bisa ngabantosan bapa karunya ka bapa sing ngerepoteun. Ruswa tak pernah memilih-milih pekerjaan untuk dirinya. Kebutaan tak menghalanginya untuk tetap berkarya dan bermanfaat bagi orang lain. Keberadaan Ruswa memang meringankan beban kerja sang ayah. Bersamanya, Miharna dapat berbagi tugas sehingga pekerjaan dapat selesai lebih cepat. Ulan, tos diparat teu. Teu acan. Teu aya paratna. Teu aya. Keur atuh abdi nu ngaret, abah nu ngaluskeun ngaretnya. Tega tuh dah, kumaha kuring teh da geus kolot, teu aya deui nu ngabantu ka kuring. Bila sedang tak berjualan, ngarit menjadi agenda rutin yang ia lakukan setelah membantu sang ayah di sawah. Ia tak ingin membuang waktu hanya untuk berdiam diri saja. Diam hanya akan mengingatkan dirinya akan kesusahan hidup yang ia rasakan. Nuikina teh saumur 7 tahun bade angkat sekolah, terus dongkapan penyakit jadi gering panas, hareup we matana teh. Bangku sekolah pernah ia singgahi hingga kelas 2 sekolah dasar. Tak banyak pengetahuan yang ia miliki saat itu. Penderitaannya tak hanya soal penglihatan. Orang yang sangat ia kasihi meninggalkan dirinya. Dapun ibu tegadu tos maot atau pamajikan abdi tegadu da hirup nyalira bae. Kerbau ini adalah hasil ternak turun-temurun. Dulu kakek Ruswa memelihara kerbau milik orang lain, seolah seperti warisan keluarga.
Setelah sang ayah, kini dirinya lah yang bertugas memelihara kerbau itu. Ruswa begitu menyayangi kerbau peliharaannya ini. Baginya merawat kerbau ini sama artinya dengan menjaga warisan orang tua. Alhamdulillah sekarang ada ageng, kurang diurus, dipangarikeun, diparab, diinuman, di mandian, diusapan, dah heman gini kan mending sami bae sarua jeung ka ieu jalmi gini. Dengan merawat kerbau ini, keluarganya menabung. Lantaran, bila kerbau ini berkembang biak, sebagian anaknya akan menjadi jatah Ruswa. Ia berharap, suatu hari nanti kerbau ini bukan hanya menjadi piaraan semata, tetapi juga bekal tabungan yang akan bisa dimanfaatkan bagi anak cucunya nanti. Na na na. Bangunan tua ini adalah satu-satunya tempat berlindung bagi Ruswa dan keluarganya dari terik matahari dan hujan. Tak ada kesan kokoh yang tampak dari rumah ini. Meski berdinding tembok, bangunan ini begitu rapuh. Saat hujan datang, rumah ini tak bisa lagi melindungi penghuninya dari tetesan air hujan. Makaring abdi rompok parantos abot, jaba balocor di bumi tiap hujan, mana bating ngerihna bae mun tiasa mah abdi teh paling ngadamel bumi ngan bati kumahana bae ti mana kamu ngadamel bumi teh abdi teh. Tak ada sumber air bersih untuk sekedar membersihkan diri. Biasanya Ruswa memanfaatkan air balong di sekitar rumahnya. Ai ibak mah kadang-kadang pangkeren bumi, cai atnu tinu cai halangan bae cai lebak kali. Ya padu tiasa ibak padu cek pari paosna padu bersih lah. Bagi orang seperti Ruswa, mengambil air bukan perkara yang mudah. Lagi-lagi ia harus membagi konsentrasinya. Ia harus menjaga keseimbangan beban yang ada di kepala. Sementara, kakinya harus tetap meraba jalan, agar ia tak salah langkah. Tak jarang air yang ia bawa tumpah tak bersisa. Sampai kabulah emberna mana ai pun rai teh sakali sok aya nyarekan ka abdi teh. Nah tuh lempang teh geung teu teges teh ka sampai bahe ember kabulah mana abdi teh bati cerih bati sedihna bae da kumaha bapak tos kitu kabiasaan teh tiasa lempang. Seharian bekerja mencari uang tak membuat Ruswa lupa kepada Sang Pencipta. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, ia juga ingin ibadahnya bermanfaat bagi orang lain. Di kampungnya ia dikenal sebagai salah satu muazin. Abdi mah ada di masjid mah kadang kepalai orang, sekadang dipilih barang ku masyarakat, aya nu resep ka urang, sekadang-kadang nita. Sudah menjadi kewajiban sekaligus kebutuhan sebagai makhluk Tuhan, ia menjalankan apa yang telah diajarkan oleh agama. Dan sudah semestinya, hanya kepada Tuhan tempat ia meminta,
agar diberi kekuatan menjalani hidup. Abdi menurunkan pasien kesehatan sakulargi saat diri abdi nununkan ulah aya halangan harungan rintangan naon-naon kanggo diri abdi kanggo ponakan abdi kanggo sadaya keluarga abdi pun bapak teh. Kesunyian bukan hal baru bagi Ruswa. Kesendirian sudah menjadi teman sejatinya selama beberapa tahun terakhir ini. Radio pemberian orang ini menjadi obat kesepian hatinya. Sepi di tengah kesendirian sesungguhnya tak mengenakan hatinya. Saya ngerasa sepi, lete acan gaduh istri, acan gaduh putra, manu hidup teh khusus abdi mah muklis di sorangan, teh aya nu ngarencangan. Abdi teh kapanasan tadi teh nengen tadi pang mencetkeun wok teh Mangga tuh bapak ini mah nah teh raos badan kitu bapana. Yang menjadi perhatiannya saat ini hanyalah sang ayah dan keluarganya. Sang ayah yang semakin menua seringkali membuatnya khawatir bila tiba-tiba jatuh sakit. Bagi Miharna sendiri, bakti sang anak kepadanya sudah lebih dari cukup. Ia pun ingin melihat anaknya itu bahagia di masa depannya nanti. Tak peduli berapa lama lagi Tuhan memberinya umur. Ia hanya ingin hidupnya bermanfaat bagi orang-orang yang disayanginya. Segala daya upaya telah ia lakukan demi bisa membahagiakan keluarga. Tak henti-hentinya ia berdoa, semoga Tuhan memberi kemurahan, agar diberi kekuatan menjalani kehidupan, agar tak selalu menjadi orang pinggiran. Ya Allah Gusti, mugi Gusti maparenan rezeki kanggo diri abdi manfaat barokah dunia dan akhirat ya Allah. Mugi Gusti nulkeun pitunjuk kanggo diri abdi, nulkeun pituduh kanggo diri abdi, masihan kesehatan lahir keluakan batin kanggo diri abdi keluarga abdi. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan.